Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pada video kali ini, Efek Anime akan mengulas jutsu dari Boruto. Karena jutsu yang dimiliki Boruto sangat menarik. Tentunya jutsu yang dimilikinya pasti sangat kuat. Apalagi di episode awal sudah diperlihatkan penampilan dari Boruto yang sangat keren. Di sini kami juga akan berspekulasi tentang teknik baru yang akan dipelajari Boruto ke depannya. Nah, apakah jurus tersebut? Simak video ini baik-baik. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut jutsu terkuat Boruto versi Efek Anime. Bunshi no Jutsu. Nah, jutsu ini adalah andalan dari Boruto. Namun di sini Boruto diperlihatkan hanya mampu 4 bayangan saja, mengingat cakranya tak sebanyak ayahnya. Meskipun begitu, ia bisa menghentikan lawannya dengan kecerdasan dan kekuatan gabungan dari timnya. Jadi bisa dibilang Boruto memaksimalkan kemampuan dari Bunshin-nya untuk mengecoh serangan, dan kemudian diakhiri dengan jutsu pamungkas seperti pukulan atau Rasengan. Henge dan Oiroke no Jutsu. Jutsu ini merupakan jutsu turun-temurun dari ayahnya. Entah bagaimana Boruto memiliki jutsu ini. Yang pasti teknik ini ia sering gunakan untuk mengelabui lawan atau hanya untuk bercanda. Seperti yang diketahui, jutsu ini tidak terlalu penting. Namun di suatu sisi jutsu ini akan berguna. Kenapa demikian? Karena pada saat perang shinobi, Naruto berhasil mendaratkan serangan yang tak terduga kepada Kaguya meskipun hanya luka gores saja. Di usia yang belia, Boruto berhasil menguasai jutsu ini dengan sempurna. Itu dibuktikan pada saat adu jutsu bersama Konohamaru dan Naruto kecil. Selain itu, Boruto juga berhasil mengelabui musuh saat menjalankan misi, tepatnya saat misi mencari sel Hashirama. Dengan jurus tersebut, ia berhasil mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Boruto Stream. Boruto Stream adalah jutsu dari Boruto yang sering digunakan untuk mengakhiri musuh selain Rasengan. Boruto Stream merupakan jutsu gabungan antara ninjutsu dan taijutsu. Cara kerjanya seperti meluncurkan dirinya sendiri dengan bayangan yang menggunakan Futon Reppunso. Saat itu dirinya akan meluncur dengan cepat ke arah musuh, kemudian diakhiri dengan pukulan yang kuat. Namun jutsu ini akan gagal jika musuh memiliki fisik yang kuat. Contohnya saat melawan Dippa dan yang lain. Akan tetapi jika musuhnya lemah, maka jutsu ini bisa diandalkan. Pada jutsu ini Boruto memiliki 2 pola serangan, yang mana ia menambah kecepatannya dengan melemparkan tubuh aslinya dengan Futon Reppunso lagi. Jadi kecepatannya akan 2 kali lipat dari sebelumnya. Kuchiyose no Jutsu. Boruto menguasai jutsu ini pada saat di akademi, tepatnya saat Konohamaru mengajarkan Kuchiyose kepada muridnya. Pada awalnya Boruto hanya bisa mengeluarkan kata kecil saja. Namun secara tak terduga Boruto malah memanggil Noe. Sepertinya di saat itu Kuchiyose-nya terhubung dengan mata jogannya, dan alhasil ia bisa memanggil Noe. Kemudian Boruto benar-benar mendapatkan hewan Kuchiyose pada saat misi menyelamatkan Mitsuki. Saat itu ia menjalin kontrak dengan Garaga, yang mana Garaga adalah ular yang setara dengan Aoda. Di sana Garaga terpikat karena tekad dari Boruto yang kuat. Namun di sini Garaga hanya menjalin kontrak sementara. Kekuatan Kuchiyose dari Boruto diperlihatkan pada saat ia melawan boneka dari Iwagakure. Di sana Garaga berhasil menghentikan boneka yang mensaman golem raksasa. Kieru Rasengan. Seperti namanya, jutsu ini adalah Rasengan. Namun milik Boruto sangat berbeda, di mana Rasengannya bisa menghilang, lalu secara tiba-tiba bisa meledak. Mengapa demikian? Karena Boruto seperti menggabungkan elemen petir di Rasengannya. Jadi di saat terlempar, putaran cakra akan memusat yang akan mengakibatkan menghilang. Bisa dibilang jutsu Kieru Rasengan adalah jutsu jarak jauh seperti Futon Rasengan Shuriken Naruto. Meskipun begitu, jutsu ini bisa mengecoh lawan yang kuat. Contohnya saat Boruto dan yang lain berhadapan dengan Momoshiki, di mana ia berhasil membuat serangan dari Momoshiki meleset dengan Kieru Rasengan. Karena di sini Momoshiki tidak merasakan cakra dari Rasengan Boruto. Apalagi saat itu bentuk Rasengannya masih kecil. Bukan hanya itu saja, Boruto juga berhasil mengalahkan Momoshiki dengan kekuatan Rasengan gabungan dari ayahnya. Futon Rasengan. Baru-baru ini Boruto memiliki kemampuan baru setelah berlatih Rasengan dengan Kakashi.
Di saat itu Boruto menghasilkan rasengan berwarna hijau seperti Rasen Shuriken milik Naruto. Namun milik Boruto masih kecil. Meskipun begitu, daya ledaknya cukup besar. Itu dibuktikan saat berlatih mengembangkan rasengan dengan Kakashi. Nah, mungkin itu saja yang masih diperlihatkan dari rasengan baru dari Boruto. Sepertinya jika Boruto berhasil menguasainya, maka jutsu rasengannya bisa setara dengan Naruto. Segel Karma. Segel Karma merupakan jutsu yang sangat langka. Kenapa demikian? Karena hanya beberapa orang saja yang mempunyai jutsu ini. Namun entah siapa saja yang pasti Segel Karma berkaitan dengan organisasi Kara. Namun belum pasti juga mereka juga mempunyai jutsu itu. Boruto mendapatkan kekuatan Segel Karma setelah berhasil mengalahkan Momoshiki Otsutsuki. Di saat itu pula Momoshiki mengutuk Boruto. Namun entah apa yang dilakukan Momoshiki kepadanya. Tapi di masa yang akan mendatang jutsu itu baru akan diperlihatkan. Pada saat melawan Shojoji, segel di tangan Boruto aktif di saat dirinya kehabisan cakra. Dan secara tiba-tiba kekuatan Boruto pulih kembali. Nah, di animenya masih diperlihatkan itu saja. Di versi manga, kekuatan itu bisa menyerap jutsu lawan sama seperti Momoshiki. Selain itu, Boruto juga bisa membuka gerbang dimensi. Di sini kekuatan Segel Karma dipastikan membuat Boruto semakin kuat. Mata Jogan. Kekuatan ini diperlihatkan pada awal-awal episode. Kekuatan dari Mata Jogan bisa melihat aliran cakra sama seperti Byakugan. Namun milik Boruto tidak bisa melihat semua cakra seperti Byakugan, melainkan melihat cakra yang jahat saja. Itu diperlihatkan saat Boruto melawan Ue. Namun di sini Boruto belum tahu mengenai matanya ini. Tapi sepertinya mata ini pemberian dari Toneri Otsutsuki. Kenapa demikian? Karena beberapa kali Toneri berkata bahwa Boruto adalah anak yang akan mengubah dunia shinobi. Selain itu, Mata Jogan juga memiliki kekuatan untuk melihat portal dimensi lain. Tepatnya dimensi yang dibuat oleh Otsutsuki. Itu diperlihatkan pada saat melawan Urashiki Otsutsuki. Dengan kekuatan itu, Boruto mengetahui Urashiki ada di mana saat berpindah dimensi. Namun dengan mata itu, ia belum bisa mengalahkan Urashiki. Ceramah no jutsu. Nah, jutsu ini bisa dibilang jutsu yang paling kuat untuk mengalahkan musuh yang sangat kuat. Apalagi jutsu kali ini Boruto tidak menggunakan cakra sekalipun, karena Boruto hanya mengandalkan perasaan dan keinginan untuk membuat musuh berubah. Itu terbukti saat melawan Sumire yang kehilangan kendali. Kedua, saat berhasil mengubah pandangan dari Kagura dan lain-lainnya. Tentunya jutsu ini adalah jutsu turun-temurun dari ayahnya. Berikutnya kami akan menambahkan sedikit kekuatan yang nantinya akan dikuasai Boruto. Namun kali ini hanya spekulasi saja, karena kebenarannya masih belum bisa dipastikan. Pertama, Boruto akan menguasai teknik pedang. Kenapa demikian? Karena di episode pertama diperlihatkan Boruto yang membawa pedang. Tak lain pedang itu adalah milik Sasuke. Jadi bisa disimpulkan bahwa Sasuke akan mengajari teknik berpedang kepada Boruto, mengingat Boruto adalah muridnya. Kedua adalah Kirin. Kenapa jutsu Kirin? Karena di sini Boruto memiliki elemen petir, yang mana ia bisa mengembangkan jutsu petirnya sampai ia bisa menggunakan jutsu yang sama seperti Sasuke. Bisa jadi suatu saat Sasuke yang akan mengajarkan jutsu tersebut. Kemungkinan di masa depan Boruto bisa saja mempunyai jutsu tersebut. Nah, mungkin itulah jutsu terkuat dan yang akan dimiliki Boruto nantinya. Pastinya dengan kekuatannya itu, Boruto akan menjadi kuat lagi. Mengingat musuh-musuhnya adalah klan Otsutsuki. Tentunya kekuatan Boruto tidak berhenti sampai di situ. Kemungkinan besar masih banyak jutsu yang belum diperlihatkan. Apalagi Segel Karma belum berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.